Terus SMA gue dari IPS, mungkin karena otaknya kurang encer. Jadi ketika anak gue diterima di FKG Unpad, gue sangat senang dan bangga ya. Akhirnya di keluarga gue ada yang pintar. Nah, masalahnya kuliah di Unpad ini biayanya sangat mahal. Kalau dokter umum kan alatnya cuma stetoskop dan tensimeter. Kalau di kedokteran gigi alatnya ada tang buat cabut gigi, bor gigi, dan elisu gigi. Suatu hari anak gue minta duit 3,5 juta. Katanya buat beli bor, bujuk buneng. Kalau 3,5 juta mah, mendingan beli bor di S1 ya, 800.000 bisa buat bolongin tembok gitu. Nah, akhirnya anak gue belikan elisu gigi. Kemudian anak gue yang kedua tahun ini diterima di Fakultas Bahasa Jerman UI. Masalahnya adalah anak ini nggak pernah belajar bahasa Jerman dalam sekolah maupun khusus gitu. Gue khawatir dia akan jadi apa? Gue khawatir dia tuh reinkarnasi dari Hitler gitu. Kan bisa bahasa Jerman tanpa pernah belajar gitu. Dan yang gue takutkan nanti tumbuh kumis di bawah hidungnya kayak Jojon gitu. Ketemu lagi sama gue. Minggu kemarin lumayan sibuk kerjaan di kantor. Jadi baru malam ini. Ini tappingnya minggu malam. Jam 23, setengah 12 malam. Minggu lalu banyak kegiatan juga terkait dengan stand up. Dan yang utama yang mau gue sampaikan adalah bahwa minggu lalu hari Jumat tanggal 22 Juli untuk pertama kalinya gue ikut lomba stand up yang diadakan oleh Obi Center, dimotorin oleh Bang Bayu Oktara. Sorry, salah, namanya bukan Bayu Oktara ya. Oh ya betul, Bayu Oktara, sorry. Yang dimotori oleh Bayu Oktara, dulu talent di sinetron OB di RCTI. Nama lombanya Gaspol Stand Up Competition. Dengan tagline-nya lucu ya lucu aja. Itu sih, kalau emang lucu ya lucu aja gitu. Cuma kan kalau di stand up kan untuk bisa lucu nggak semudah yang kita bayangkan. Lombanya diikuti oleh 27 peserta, baik itu dari komunitas maupun non-komunitas. Jadi ada yang baru pertama kali juga stand up, langsung ikut lomba itu. Salut buat mereka. Dan oleh panitia atau oleh juri, mereka disarankan untuk ikut komunitas ya, supaya bisa belajar. Di lomba itu penampilan gue tidak sesuai harapan, maksudnya harapan saat latihan. Memang dari timing masih masuk lah karena pas 5 menit. Cuma kan kalau ngebom ya apa gunanya 5 menit, pas 5 menit ya. Jadi sama sekali nggak dapat peringkat. Gue nggak kecewa kalau gue nggak dapat peringkat, cuma gue kecewa dengan penampilan gue malam itu. Karena nggak sesuai harapan ya, nggak sesuai latihan. Seperti biasa, kendala utama di delivery adalah grogi ya. Grogi itu masih sangat mengganggu buat gue. Kemudian setup atau
premis yang udah gue buat, banyak yang nggak sesuai dengan premis yang setup yang udah gue buat, bukan premis ya, setup yang udah gue buat tuh nggak seluruhnya bisa gue sampaikan karena terburu-buru gitu. Akhirnya mulai dari jokes yang kedua sampai terakhir tuh udah ngebom gitu. Meskipun yang komik yang ngebom malam itu nggak cuma gue, banyak gitu, tapi yang pecah juga lebih banyak lagi kayaknya. Ya itu pengalaman di lomba pertama gue, jadi gue harus banyak belajar, baik itu di penulisan materi maupun di delivery. Terutama di delivery sih masih terus terang masih kaku dan tidak ada emosi di situ kayaknya gitu ya. Jadi dalam minggu lalu tanggal 15 Juli ikut lanjutan kelas tipis-tipis respect angkatan ketiga dengan temanya storytelling yang disampaikan oleh Bang Panji Pragiwaksono. Ini beliau via Zoom ya dari New York. Kalau kami peserta ada yang via Zoom, ada yang online, yang offline maksudnya di lokasi di markas Comika. Seperti biasa kelas berjalan dengan tepat waktu dari jam 7 malam sampai jam 9 malaman. Cukup menarik kelasnya, banyak ilmu yang gue dapatin juga di situ. Sangat bermanfaat lah. Ikut kelas ini nggak rugi lah ya, bayar sejuta gitu. Karena ilmunya sangat bermanfaat. Setelah selesai kelas itu, lanjut ke open mic di Stand Up Indo Jaktim. Dari sana jam 9 sampai Stand Up Indo Jaktim jam setengah 10 malam. Dan open mic-nya baru dibuka. Menurut gue sayang ya, harusnya open mic itu udah bisa dimulai jam 8-an malam lah. Jadi teman-teman di Stand Up Indo Jaktim kalau bisa datangnya lebih tepat waktu. Kita harapkan dengan jumlah yang open mic juga banyak, kalau kita mulai jam 8, bisa selesai jam 10. Kalau selesai jam 10, masih ada waktu 1 jam, sampai jam 11 buat diskusi atau itulah, kombut ya. Sharing sesinya di situ. Dari senior-senior tentunya. Setelah itu tanggal 18 Juli, hari Senin malamnya datang ke open mic di Jakarta Pusat. Dan ini adalah open mic di mana gue naik panggung untuk yang pertama kali juga. Ya cukup puas meskipun delivery masih jelek. Ada sih, gue punya sih di videonya, cuma sayang videonya kepotong ya, artinya penempatan handphone untuk ngerekamnya nggak pas gitu, karena keburu-buru kemarin, nggak ada yang bantu megangin. Materi masih sama, kembali lagi masalah delivery masih kurang. Setelah itu, hari Selasa malam, datang ke open house di markas Comika. Ini open mic-nya di Comika. Dan di sana gue juga open mic atau naik panggung untuk yang pertama kali. Cukup memuaskan hasilnya meskipun kembali masalah delivery masih jadi kendala buat gue. Mudah-mudahan nanti ada cuplikan-cuplikannya bisa, atau full videonya bisa kita tayangkan ya di YouTube ini. Untuk open house di Jakpus, beberapa teman kelas ada yang naik, juga dari komunitas yang di luar kelas naik juga, naik panggung juga. Tapi catatan gue untuk teman-teman dari kelas itu luar biasa progresnya. Ada kemarin yang naik, ada Gusti, terutama yang jadi catatan gue, Gusti itu bagus banget ya, luar biasa. Dan Gusti ini terpilih untuk naik di show-nya Comika Event tanggal apa ya, 27 atau 29 besok, saya lupa. Gue lupa itu. Setelah itu, oh ya, gue juga mau kasih juga informasi bahwa gue nggak jadi ikut audisi Suci X di Semarang.
Ya karena satu, niatan ikut audisi ini hanya untuk cari konten untuk YouTube dan di IG. Yang kedua, nggak pede lah waktu itu karena belum siap ya. Jadi karena belum siap, jadi dari rencananya kalau hari Jumat, malam Jumat itu open mic-nya bagus-bagus, gue akan berangkat ke Semarang, tapi ternyata nggak terlalu memuaskan. Jadi gue membatalkan keberangkatan ke Semarang ya. Sorry ya teman-teman. Kalau gue banyak mengecewakan nih. Karena dari teman-teman banyak mengharapkan ya. Dan mendorong sekali gitu gue untuk ikut audisi Suci X. Selanjutnya tanggal 23 Juli nanti, sorry, 23 Juli kemarin, kok nanti ya, sorry. Ikut lagi kelas hari Jumat juga, hari Sabtu, sorry, 23 Juli hari Sabtu siang itu. Gue ngikutin lagi kelas lanjutan di tipis-tipis Respect Angkatan Ketiga dengan tema presentasi lucu yang disampaikan oleh Bang Ridwan Remin. Menurut gue materi ini bagus untuk gue khususnya sebagai PNS dan mungkin teman-teman PNS yang lain, sebagai panduan bagaimana menyampaikan presentasi itu bisa menarik lah. Paling nggak ada, kita kasih jokes lah intinya di dalam presentasi kita, tipis-tipis aja jokesnya. Jadi jokesnya itu kalau menurut Bang Remin bisa di awal sebagai pembuka, perkenalan, di tengah untuk penebalan, dan terakhir untuk penutupan untuk memberikan kesan ya. Dan yang menjadi catatan juga buat gue kemarin dari hasil gue naik ke depan, maju ke depan untuk praktek. Jadi jokes itu disampaikan setelah informasinya lengkap disampaikan. Gitu. Jadi tujuan kita mempresentasikan itu kan untuk menyampaikan informasi. Nah, jadi informasinya udah disampaikan, kalau di tengah-tengah ya, kalau kita mau bikin jokes di tengah-tengah atau di terakhir, informasinya sudah disampaikan semua, baru kita kasih jokesnya yang tipis-tipis di situ. Kenapa? Supaya audiensnya juga paham juga apa yang mau kita sampaikan dulu itu intinya kan itu tujuan utamanya. Dan untuk kelas tipis-tipis Respect Angkatan Ketiga ini masih ada satu pertemuan lagi terakhir tentang MC lucu. Mudah-mudahan bisa ikut lagi. Dan menurut gue MC lucu ini perlu juga sih ya untuk kalau kita membawa acara-acara santai di kantor dan macam-macam gitu, bukan acara-acara formal ya. Ya, dari gue itu dulu. Sampai ketemu lagi minggu depan di Beat-Beat selanjutnya. Wassalam, gue Aji.